pengaruh atau menguasai tools-tools digital marketing untuk upscale usaha kita. Pada Mas Dwi Aribowo, waktu depan dipersilakan. Moga Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat cahayanya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang cerah gitu ya, anginnya sepoi-sepoi gitu ya, buat ngantuk ya Mas. Terus monggo silakan sambil dimakan, diminum, Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya kayak gitu ya, boleh disambi seperti itu. Salawat dan salam juga tercurah limpahan ujian kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik sepanjang masa, Al-Quran yang berjalan, salah satu tokoh saudagar juga gitu ya, pedagang yang sukses gitu ya, Nabi Muhammad gitu ya, yang mungkin bisa kita contoh dulu masa mudanya gitu ya. Nabi Muhammad kan dagang sekitar umur 25 tahun ya, kayak Mas Faza gitu. Mungkin nanti juga Mas Faza bisa mencontoh Cek Rasul gitu. Saya juga maksud. Dan samanya selalu kita nantikan dia lahir nanti. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Aribowo. Teman-teman bisa panggil saya Ari. Fokus saya saat ini di Hagia ya, namanya Hagia Training Center. Merujuk pada nama masjid di Turki kayak gitu ya, Hagia Sophia. Di situ kan dulu gereja, kemudian kembali ke fitohnya sebagai masjid gitu ya, tempat belajar dan lain sebagainya gitu. Nah, Hagia ini juga diposisikan sebagai tempat belajar gitu ya. Bedanya kalau Hagia di sini, Hagia Training Center fokusnya ke belajar digital marketing kayak gitu. Nah, jadi selama 2 tahun terakhir ini kami fokus di bidang pembelajaran di digital marketing seputar Facebook Ads, kemudian TikTok Ads, Marketplace dan lain sebagainya seperti itu. Rata-rata yang belajar di tempat kami adalah anak-anak muda gitu ya, fresh graduate, ada yang masih lulusan SMK, SMA, ada yang lulusan kuliah gitu ya. Karena kami sadar betul gitu ya, mulai tahun 2019 kayak gitu ya, 2020 kami berdiri kayak gitu. Itu kan puncaknya pandemi seperti itu. Saya merasakan sendiri gitu ya, lulus kuliah gitu ya, saat cari kerja sulit gitu ya. Saya dulu kuliah di SD Bapak Ibu, harusnya jadi guru SD sekarang. Mungkin kayak gitu ya, mungkin cita-cita kedua orang tua saya kayak gitu ya, punya anak jadi guru SD kayak gitu, tapi nggak kecapai kayak gitu ya. Diganti sama Allah sama dengan yang lain seperti itu. Cari kerja sulit seperti itu ya, saya merasakan sendiri gitu ya. Di sekolah-sekolah sudah nggak butuhin guru gitu ya, karena pembelajaran online kayak gitu ya, otomatis nggak ada guru pertambahan kayak gitu ya. Kemudian jika menjadi guru honorer yang gajinya kan tidak terlalu tinggi gitu ya, tidak mencukupi kayak gitu kalau ingin hidup mandiri pada saat itu seperti itu. Jadi kan setelah lulus kuliah kan tuntutannya hidup mandiri seperti itu ya. Nah, kemudian saya belajar gitu ya, digital marketing dan lain sebagainya gitu ya. Setelah bisa, saya juga merasakan kebahagiaannya tersendiri gitu ya, merasakan manfaatnya gitu ya. Mungkin sekarang bisa disebut sebagai orang kaya gitu ya, walaupun buktinya kaya sekali gitu. Kaya kan tadi masalah mental kayak gitu ya, masalah mental gitu ya. Semua orang itu berhak mengaku kaya kayak gitu, karena itu mental aja gitu ya, mental kaya gitu ya. Gak harus seputar kayak uang gitu, tapi kayak hati, kayak pikiran, kayak intelektual itu juga termasuk kaya juga. Kayak teman-temannya gitu ya, bisa juga seperti itu. Jadi gak harus kaya dalam bentuk harta gitu ya, bener nggak? Bener ya. Ya. Nah, saya kemudian membuka peluang gitu ya, membuka peluang bagi teman-teman fresh graduate yang baru saja lulus gitu ya, apalagi SMK, SMA gitu ya. Yang mungkin mereka peluang ke perguruan tinggi sulit kayak gitu, ataupun teman-teman yang kemudian cari kerja sulit seperti itu. Nah, kami tampung di Hagia Training Center seperti itu. Kami latih mereka dengan pembelajaran digital marketing, kemudian kami modali mereka gitu ya, kami ajari seputar digital marketing, kemudian dimodali, dikasih produk, kemudian suruh memasarkannya sendiri seperti itu ya. Dan mereka itu rata-rata juga belum punya keahlian sama sekali gitu ya terkait dengan digital marketing. Bahkan salah satu keahlian yang harus dimiliki digital marketing kan harusnya bisa desain gitu ya, konten kreator, ataupun setidaknya pernah pegang kamera, ataupun bisa
menggunakan aplikasi desain gitu ya. Tapi mereka benar-benar mulai dari nol kayak gitu. Dan bisa gitu ya. Bisa dalam jangka waktu 1 bulan seperti itu. Luar biasa kan ya. Dengan kemampuan yang nol sama sekali belum bisa gitu ya. Kemudian ditempa gitu ya. Selama 1 bulan mereka kemudian bisa menguasai setidaknya 1 platform gitu ya. Platform pemasaran seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman semua gitu ya, anak muda di sini tuh bisa gitu ya, bisa untuk kemudian kaya gitu ya, kaya ataupun membuka peluang bisnis sendiri seperti itu. Entah itu teman-teman sekarang yang sudah punya bisnis kemudian masih konvensional ataupun yang belum sama sekali gitu ya, dan mau mencoba tentang digital marketing kayak gitu. Peluangnya masih besar gitu ya. Tadi disebutkan Mas Faza gitu ya, sekarang eranya sudah era digital gitu ya. Bahkan kebanyakan ibu-ibu yang notabene orang tua gitu ya, umur 50 tahun ke atas itu juga sekarang sudah banyak yang memakai HP Android gitu ya. Dulu undangan arisan di dusun saya itu dengan kentongan ya gitu ya. Sekarang lewat grup WhatsApp kayak gitu. Kan kalau dilihat kan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah menggunakan HP Android semua gitu ya. Yang pakai HP Nokia yang cuma SMS doang itu sudah jarang sekali gitu ya. Kebanyakan HP sudah Android gitu ya. Apalagi Android sekarang harganya tidak terlalu mahal gitu ya, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat itu. Nah itu kan sekali lagi sangat peluang bagi kita gitu ya, peluang untuk bisnis, peluang untuk dijadikan target pasar kita seperti itu. Jadi kita ajari teman-teman yang masih muda, yang mungkin peluangnya masih besar gitu ya, jangka umurnya masih panjang, kemudian kekuatannya masih banyak gitu ya. Untuk ibu-ibu di sini yang punya anak muda ataupun punya bisnis tapi takut gitu ya, misal biasanya kalau saya menemui orang-orang yang punya bisnis kemudian sudah ibu-ibu atau bapak-bapak itu dia sebenarnya mau belajar tapi tidak bisa mengikuti kayak gitu karena eranya sudah beda gitu ya. Bisa dikirimkan mungkin stafnya, pegawainya ataupun anaknya gitu ya untuk belajar ke kita gitu ya. Dan itu kita fasilitasi seperti itu, fasilitasi dalam bentuk ilmu ya, untuk barang-barangnya, alat-alatnya bawa sendiri seperti itu. Nanti minta PKS, santai. PKS udah nanti siap mau fasilitasi gitu. Nanti fasilitasnya dari PKS, kita fasilitator ilmunya kan. Iya. Syaratnya member tetap. Nggak boleh keluar. Ya. Keluar minta balikin. Sarana plus omset dihasilkan. Kayak gitu. Jadi silakan teman-teman semua yang masih muda gitu ya, kita buka kesempatan untuk belajar bersama-sama seperti itu ya. Di sini saya sekaligus promosi kayak gitu ya, promosi. Mumpung peluangnya masih besar gitu ya, rata-rata kita omset tertinggi itu dari Facebook Ads gitu ya, yang apa ya, itu dulu kita kira itu nggak mungkin kayak gitu ya, nggak mungkin kita bisa dapat uang sebesar itu dari situ kayak gitu ya. Sebesar lah pokoknya. Ya bayangkan saja sekarang ads itu sudah pegawai sekitar 100 ya gitu, bisa menggaji 100 orang itu kan pasti luar biasa ya. Nanti jelaskan masalah apa gitu ya. Kayak gitu. Jadi sangat menarik kayak gitu, sangat menarik dan itu mudah untuk dipelajari seperti itu. Dan yang main itu belum terlalu banyak kayak gitu. Jadi peluangnya itu sangat luas kayak gitu ya. Pesaing kita itu belum terlalu besar gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau pesaingnya sudah besar gitu ya, kayak retail gitu ya. Sekarang kalau kita buka warung-warung besar, misal retail gitu ya, kan sudah banyak saingan kayak ada Alfamart, Indomart, kemudian hampir di setiap kota gitu ada suara yang besar gitu ya. Kayak misalnya di Kulon Progo ada Sidoarjo dan lain sebagainya kayak gitu. Yang mungkin itu peluang bisnisnya sudah out sekali gitu ya, zaman dulu gitu ya. Dan kita bisa membuka peluang bisnis lewat digital tadi seperti itu. Tidak cuma di Facebook Ads saja, TikTok juga sekarang banyak sekali ya ibu-ibu yang juga sudah main TikTok gitu ya. Ternyata setelah kami riset jualan di TikTok itu pembeli kita itu juga bukan anak-anak muda gitu ya, tapi ibu-ibu juga gitu ya. Ternyata ada ibu-ibu yang main TikTok juga gitu ya. Setelah kami riset gitu ya. Dan marketplace gitu ya, di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu bisa dipelajari gitu. Dan
itu modalnya benar-benar teman-teman bisa dari nol kayak itu, belum punya kemampuan apapun bisa dipelajari. Mungkin itu saja dari saya sebagai pemantik untuk teman-teman semua, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Ari yang telah memberikan tantikan ya, sedikit tambahin sedikit Mas Irwan, biar tambah semangat. Iya. Jadi di tim saya Bapak Ibu ada lulusan SMA. Lulusan SMA. Ada yang lulusan SMA, ada yang lulusan kuliah. Jadi sebenarnya lulusan apapun itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu ternyata. Jadi saya ada salah satu orang di tim saya itu dia pengiklan. Dia lulusan SMA, dia itu bisa menghasilkan omset lebih tinggi daripada orang yang lulusan kuliah gitu. Iya. Padahal tadinya dia baru masuk itu, dia tuh sampai mau nangis-nangis mau daftar kuliah gitu. Iya. Sekarang apa itu setelah dia mendapatkan omset lebih banyak gitu, karena udah melihat uang, jadi dia melihat kuliah itu jadi ya biasa saja gitu. Tapi di sini saya bukan bermaksud untuk melarang anak-anak Bapak Ibu untuk kuliah ya, tapi sekelas anak yang baru lulus SMA saja bisa menguasai itu gitu. Jadi maksudnya ini bisa dipergunakan untuk siapapun gitu. Mungkin itu Mas Ibu. Oke, jadi itu tadi kembali lagi ke apa ya, ke quotes awal tadi bahwasanya di dunia marketing tidak peduli siapa yang besar, siapa yang kecil. Semuanya punya kesempatan yang sama asal dia bisa mengikuti kecepatannya gitu ya. Ya itu tadi salah satu contoh konkretnya, salah satu contoh nyatanya itu tadi di dunia Mas Faza. Ada yang lulusan SMA Mas ya. Lulusan SMA tapi omsetnya ngalah-ngalahin sing kuliah, bahkan kuliah seluruh. Waduh. Yang kuliah malu. Ya, bukannya masalah bukan masalah ini untuk meremehkan kuliah ya bukan, tapi semua orang bisa berpartisipasi di dunia yang sangat terbuka kali ini gitu. Tadi juga disinggung oleh Mas Ari bahwasanya semua orang sekarang sudah pakai TikTok, pakai FB, pakai HP Android. Jadi salesnya itu adalah robot. Salesnya datang ke HP Bapak Ibu, tahu-tahu kan pernah kan Bapak Ibu scroll Facebook, scroll TikTok, tahu-tahu dapat iklan barang-barang yang ibu-ibu lagi cari-cari atau ibu-ibu lagi pikiran akhir-akhir ini gitu. Nah karena TikTok, Facebook segala macam itu mempelajari kebiasaan Bapak Ibu semua, langsung dapat tuh. Mungkin salah satu barang-barangnya Mas Faza, mungkin Mas Alam atau Mas Ari. Iya kayak gitu. Nah maka dari itu ini adalah apa ya, peluang yang sangat besar sekali. Mumpung yang main masih sedikit ya kalau ada Mas Ari. Nah itu menjadi peluang bagi Bapak Ibu kita semua mudah-mudahan Mas Mbak untuk menguasai di sektor itu seperti itu ya. Nah